Saya akan menjawab beberapa kecemasan atau ketakutan yang sering dirasakan oleh perempuan bila ditawari menggunakan IUD atau spiral. Yang pertama adalah nyeri atau perdarahan haid yang lebih kuat, lebih hebat, atau mungkin lebih banyak. Jadi begini, memang IUD itu kan memasukkan benda asing ya ke dalam rahim supaya tidak hamil begitu, dan tentu membutuhkan adaptasi dari rahim itu sendiri supaya terasa nyaman, dan secara penelitian memang pada 3 bulan pertama ada peningkatan intensitas nyeri dan jumlah darah haid. Namun itu tidak sampai mengganggu aktivitas, dan biasanya akan berangsur-angsur pulih seiring dengan adaptasi dari rahim itu sendiri. Dan dari penelitian dikatakan hampir setelah 6 bulan itu sudah tidak ada lagi keluhan-keluhan yang mengganggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, IUD-nya pindah ke tempat lain, pindah ke usus. Ini memang benar terjadi, bisa terjadi, dan memang ada beberapa kasus yang memang sampai pindah ke dalam perut, pindah ke dalam kafum atau rongga perut, bahkan beberapa nempel di usus. Tapi begini, kasus ini yang hingga IUD-nya pindah atau dinamakan translokasi IUD itu kecil sekali, mungkin hanya 1-2% dari seluruh orang yang menerima penggunaan IUD. Jadi angkanya kecil sekali. Nah, kalau kita berpikir kemungkinan buruknya terus, ya tidak akan pernah jalan ya. Kemudian yang ketiga adalah IUD-nya terlepas sendiri. Ini kemungkinan risiko yang paling besar terjadi ya, karena mungkin posisi awalnya kurang tepat, kemudian aktivitasnya berlebih, atau setelah melahirkan masih posisi nifas masih besar, terlalu banyak aktivitas yang tidak perlu. Dan ini memang beberapa kasus perlu membutuhkan pemasangan ulang ya. Harusnya IUD yang terlepas itu tidak sampai menimbulkan rasa sakit yang cukup hebat, dan biasanya sih terasa. Yang repot kalau misalnya IUD dilepas dan tidak terasa, karena bisa menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Sebenarnya begini teman-teman, setiap prinsipnya adalah setiap tindakan kedokteran pasti memiliki suatu risiko ataupun kejadian yang tidak diinginkan, dan selalu ada persentasenya ya, selalu ada persentase angka kegagalan dan angka keberhasilan. Para dokter tentu akan berani menawarkan bila secara statistik perhitungannya itu angka keberhasilannya jauh lebih baik daripada angka kegagalannya atau resikonya ya, karena kan IUD termasuk obat-obatan yang lain itu kan sudah dilakukan uji coba, penelitian, dan sudah ada izin edarnya, maka tentu secara umum pasti akan aman.